Halo Sobat Ngomin, kamu kena prank. Gila. Aduh, gini banget nasib jadiin Risti, Pak. Lawan Fiorentina kalah. Aduh, ini Pak, kalau udah ndak usah dikasih tahu lagi kenapa ini. Aduh, gila. Sampai tak bisa berkata-kata, Pak. Aku sampai mau bikin konten apa yang mau dibahas ini. Ini kan lagi kalah kan. Coba kalau lagi menang, wih, sampai ini semuanya bagus. Aduh, lawan Fiorentina sudah istirahat. Kita sudah menaruh harapan kan. Wih, gila, Lukaku 4 gol dalam 2 pertandingan di timnas. Terus terang ketika Korea main aku agak, aduh kok Korea main. Tapi ternyata Korea main cukup bagus awalnya saja. Habis itu mungkin sekitar habis menit 40-an itu mulai menghilang. Lukaku, bro, terus terang aja Lukaku mainnya bagus. Tapi kok bisa yang kayak gitu nggak gol? Aku sampai mikir, jangan-jangan Lukaku ini kena sogok bandar ini. Karena aduh, tak bisa berkata-kata bener. Itu yang umpan yang dia harusnya ditembak isi gocek. Kemudian ada yang gawang kosong, Pak. Dan jaraknya mungkin cuma berapa? 10 cm dari garis gawang. Itu bisa nggak gol? Gila, coba kalau kasih pemain Persibu itu pasti gol. Iya, apalagi pemain Liga Indonesia itu pasti gol. Tapi sekelas Lukaku yang gitu, dan akhirnya ya kemarin kekalahan kita itu benar-benar bukan karena kita kebobolan, tapi karena penyerang-penyerang kita itu gagal memanfaatkan peluang. Ini benar-benar kejadian nih. Kalau kita lihat apa ya? Ironisnya adalah sebuah tim sekelas Inter yang jadi man of the match itu adalah ini, Darmian. Maksudnya man of the match dari klub kita, dari kubu kita ya. Ini umurnya 33 tahun, sementara masih banyak pemain yang lebih muda, tapi man of the match-nya tuh aki-aki 33 tahun, ini jelas ada yang salah. Terus terang kalau dari semangat bermain aku ngeliat Darmian memang luar biasa banget. Cuma ya sehebat-hebatnya main kalau dari sisi seorang back susah untuk jadi penentu. Makanya harga back dibandingkan dengan harga striker itu ya umumnya cenderung lebih mahal harga striker kan, karena striker itu ya harusnya jadi penentu gitu loh. Aduh, ini Korea sempat main bagus sampai aku bilang wah ini minimal bisa assist. Toto habis itu tenggelam lagi. Kemudian Lukaku sebenarnya sampai akhir mainnya bagus, fisiknya kelihatan sudah jauh lebih bagus, beberapa kali adu sprint menang, tapi kenapa finishingnya seperti ini? Makanya ada benernya juga omongnya si Inzaghi kan ketika ditanya gimana pendapatmu tentang Lukaku. Waduh, Lukaku ini kalau saja dia punya finishing yang lebih bagus, kita sekarang kan berbicara dengan tone yang berbeda karena itu at least 2 gol untuk Lukaku. Kemudian yang ingin aku soroti juga Barella. Wih, gila, Barella babak pertama jelek banget mainnya. Tapi anehnya babak kedua dia bangkit, terutama lewat dari pertengahan babak kedua itu. Aku bilang mungkin karena yang lain mulai lelah. Barella ini kan salah satu kekuatan dia, staminanya luar biasa kan. Mungkin karena yang lain udah capek, dia masih seger aja kan, baru kelihatan main. Tapi tetap yang nyebelin dari Barella, gesturnya tuh keluar lagi, komplain terus, marah-marah terus. Dan biasanya yang nyebelin komplain Barella yang ini nih keluar kalau dia lagi jelek mainnya. Coba kalau dia mainnya lagi bagus, woi gini aja, woi tepuk tangan. Kalau ada temannya salah, it's okay, gini. Kalau dia lagi jelek, ya kayak gitu. Dan tembakannya dia yang kena mistar itu, aduh, kena mistar apa kena tiang ya, anggaplah itu. Aduh, terus solorannya Miki lagi, aku nggak bisa. Banyak yang bilang, aduh, Inzaghi out aja lah. Ya gimana peluangnya seperti itu, kan nonton sendiri kan. Ketika peluangnya itu sangat matang, tapi pemain Inter gagal mengkonversinya menjadi gol. Ya masa salah pelatih toh. Ini bukannya karena aku ngefans sama Inzaghi sampai bilang wah pelatih favorit. Enggak, pelatih favoritku itu Mourinho, bukan Inzaghi. Ini mirip seperti ketika kita lawan Spezia.
Beda dengan ketika kita lawan Juventus. Ketika lawan Juventus menurutku walaupun terlepas dari handsball yang Brekil itu memang ya kita nggak layak menang. Walaupun aku juga bilang waktu itu kita nggak layak kalah juga. Tapi kita menciptakan peluang yang sangat bagus seperti lawan Spezia, tapi sama sekali tidak ada berbuah gol. Siapa yang harus disalahkan? Ada yang ngomong si Bro Vino, wah ini salahnya Ngomin ini gara-gara bikin prediksi. Anjing. Aduh, anyway coba kita lihat ini dari statistik nilai pemain, rating pemain. Andre Onana dikasih nilai 5,5. Dia mendistribusikan bola dengan cukup baik, tapi ada beberapa shaky moments ketika berusaha menyelamatkan gawang. Golnya itu kan juga berawal dari kesalahan antisipasinya Onana. Secara umum menurutku Onana tampil baik ya, cuma karena kesalahan dia berkontribusi terhadap terjadinya gol ya gimana. Kemudian Darmian jadi pemain terbaik Inter dengan nilai 6. Bayangkan, pemain terbaiknya nilainya cuma 6, gimana yang nggak terbaik kan? Bastoni 4,5, Acerbi 5. Bastoni itu kan dia baru sembuh dari cedera juga kan. Ya wajar lah mungkin Inzaghi khawatir juga karena ingat habis ini masih ada 8 pertandingan lagi dalam sebulan. Ya mungkin agak khawatir ditarik lah dia. Acerbi cukup bagus tapi beberapa kali dia kalah duel, ketenangannya tidak terlihat. Dumfries, aduh ini aku bingung Dumfries mau gimana. Karena beberapa kali dia memiliki positioning yang sangat baik, sangat tidak bisa dikawal sama, pokoknya kayak apa ya, kayak maya-maya, kayak hantu Pak, tiba-tiba muncul di belakang pemain. Tapi ketika harus melakukan end pass atau yang paling parah ketika dia nembak nggak kena bola, aduh. Pingin tak lempar pakai asbak dari Bali si Dum ini. Jadi aku nggak ngerti, dia mainnya bagus, tapi di saat-saat yang menentukan dia kesalahan. Ini dikasih nilai 4, menurutku wajar, bila perlu kasih nilai 3 sih Dum ini. Nicolo Barella udah aku bahas, dikasih nilai 5, mungkin 4,5. Brozo ini banyak yang bilang wah Brozo jelek. Menurutku Brozo bagus mainnya. Dia nilainya relatif gede loh, 5,5. Barella 5, Miki 5. Jadi dia paling gede di lapangan tengah. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan Hakan kayaknya bagusan Hakan. Kalau kita bandingkan siapa yang lebih bagus, menurutku bagusan Hakan. Tapi kalau kemarin di antara pemain tengah yang 3 itu menurutku yang paling bagus si Brozovic yang main. Ya cuma ya kita tahu Brozovic ini adalah tipe pemain yang mengatur dari kedalaman. Dia tidak bisa berbicara banyak di sepertiga akhir lapangan. Cuma dia ada satu crossingnya yang bagus banget loh, yang ditembak sama Belanova, tapi itu lagi-lagi bisa diselamatkan. Aduh aku nggak ngerti banget. Antara Sial dan strikernya bapuk. Bukan striker aja, Gosens juga tembakannya deket banget dengan gawang, Toto melambung. Aduh, Gosens dapat nilai 5. Cukup bagus sebenarnya, tapi ya karena hampir apa ya, tidak ada kontribusi nyata. Bukan game, maksudnya tidak mempengaruhi pertandingan, tapi secara defense dia bagus Gosens. Cuma pas offense itu apalagi dia buang peluang itu, aduh. Menurutku antara Gosens dan Belanova kayaknya bagusan Belanova ketika dia main berani berlari, berani dribble, berani adu sprint. Mungkin sudah selayaknya Belanova diberi kesempatan lebih di kanan. Coba Belanova jadi starter, Dumfries jadi cadangan. Tapi ya jangan berharap terlalu banyak juga, karena salah satu trait pemain muda itu adalah penampilan yang tidak konsisten. Kalau tadi atau kemarin itu memang dia bagus banget mainnya sih, bukan bagus banget sih, bagus lah, bagus mainnya si Belanova. Tapi jangan terkejut juga kalau nanti dimainkan jelek lagi, biasa pemain muda kayak gitu. Kemudian Aslani juga kan, Aslani cukup bagus mainnya, cuma beberapa kali kita lihat dulu juga Aslani kan mainnya jelek. Biasa itu pemain muda kayak gitu. Korea dan Lukaku ini adalah kedua-duanya dapat nilai paling sedikit. Korea dapat nilai 3, seperti aku bilang di awal-awal Korea cukup menjanjikan sampai aku bilang wah ini minimal bisa assist. Tahu-tahu abis itu melempem, aku males komentar lagi. Lukaku 3,5, enggak 3,5, ini harusnya dapat 2,5 nih Lukaku ini. Karena terus terang aja gara-gara dia kita kalah. Bukan murni gara-gara dia, tapi dominan lah, seperti yang aku bilang, kita kalah bukan karena kebobolan tapi karena gagal mencetak gol. 2 dia peluang matang dia buang.
Lautaro lumayan tapi ya udah nggak bisa lagi, udah kadang apa ya istilahnya, udah arus permainan tuh udah kadang dipegang sama Fiorentina, nggak terlalu. Kalau Zeko dibandingkan si Korea ya, Zeko itu kan juga kayak males-malesan main, tapi at least dia punya positioning yang sangat baik. Sedangkan Korea mencari posisi pun dia nggak mau, kayak off the ball movementnya dia tuh ngehe banget. Aduh, Simone Inzaghi dapat nilai 4. Questionable lineup and even more questionable changes. Same tactics every week, nothing is changing, tiring to watch. Ini mungkin yang jadi komplain kawan-kawan ya, selalu formasinya sama. Kalau aku sih nggak terlalu komplain sama formasi itu, tapi aku akan bahas ini. Line up-nya patut dipertanyakan. Mungkin yang jadi pertanyaan itu ya jelas Korea dan Lukaku. Kalau aku ngelihat ini memang agak mengkhawatirkan, tapi mungkin ya masuk akal juga. Karena habis ini kita masih ada 8 pertandingan. Mungkin inginnya Inzaghi itu bagi tugas. Mungkin dia pingin pertandingan ini biar kekunci tanpa perlu memainkan Lautaro. Tapi ya blunder. Kemudian pergantian pemain. Nah ini yang menurutku pergantian pemain yang agak bermasalah itu cuma pergantiannya Bastoni. Karena Bastoni ini bagus dalam menyerang. Walaupun ketika dia bertahan agak shaky, agak ada beberapa momen dia kalah duel. Tapi ketika menyerang kita at least berharap dia punya early cross yang bagus. Dan kemarin kelihatan beberapa kali early crossnya cukup membahayakan. Sedangkan Acerbi nggak punya ini. Dia bisa ikut build up tapi ya build up umpan pendek aja. Menurutku di antara pergantian itu doang yang layak dipertanyakan. Yang kedua mungkin Gosens yang diganti Belanova, walaupun ya Belanova terbukti mainnya bagus. Cuma kenapa nggak Dumfries yang diganti Belanova? Tapi ini juga aku nggak terlalu mempermasalahkan karena Gosens kan baru habis cedera. Mungkin ini juga salah satu yang jadi pertimbangan kan, siapa tahu takut cederanya kambuh. Itu sih kalau membahas soal pergantian pemainnya. Kalau dibilang ya kenapa? Karena Zeko kan dibilang kenapa Korea yang dimainkan, ya anggaplah Zeko yang main. Kemarin juga Zeko nggak terlalu bagus mainnya kan. Ya aku mau bikin konten itu aja. Abis ini aku mau masuk gua lagi pak. Sampai jumpa, jangan ikut-ikutan. Ciao dulu guys. Sampai jumpa di konten berikutnya besok. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.